Pertama di hadis Sunan At-Tirmidzi di nomor hadis 2322. Hadis ini hasan. Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun." Ya, hadis Tirmidzi 2322. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini terlaknat, kata Nabi. Mal'unun ma fiha, termasuk semua yang ada di dalamnya, illa kecuali zikrullah, yaitu kegiatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mawalah wa alimun au muta'allimun, dan juga yang mengikutinya serta orang alim dan orang yang belajar, artinya orang yang mengajar dan orang yang belajar. Nah, maka dua majelis ini, yaitu majelis zikir dan majelis ilmu, atau dua kegiatan tersebut menjadi dua kegiatan yang terkecualikan ya dari laknatnya dunia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan kita duduk di sini saat ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak termasuk yang terlaknat di alam dunia ini. Kemudian ada perintah dari Nabi di hadis Tirmidzi juga di hadis nomor 3510. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah." Jika kalian lewat di taman sorga, farta'u, maka mampirlah, maka mendekatlah. Qalu, sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang kau maksud dengan taman surga? Hilaqudz dzikri, perkumpulan atau halaqah orang yang sedang berzikir. Perintah berzikir itu sendiri kita bisa dapati misalnya di surat Al-Ahzab, ya, surat 33 di ayat misalnya 41 dan 42. Dia, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 41 dan 42 Allah memerintah, ini perintah ya. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah ya, karena dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Ingatlah kepada Allah dengan cara mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Ada berapa asmaullah al-husna? 99. Apal Bapak? Apa enggak? Kalau anak-anak SD sekarang tuh di beberapa SD Islam sudah mulai jadi sebuah kurikulum ya. Jadi sebelum masuk kelas biasanya ada apel atau ada recite bersama membaca Asmaul Husna. Karena ganjarannya masuk surga Pak, nanti kita buka hadisnya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Nah, jadi dua ayat ini menjadi perintah nih untuk kita mengingat Allah. Memang cara mengingat Allah banyak. Nah, salah satunya adalah dengan berzikir melalui lisan. Salat pun kan juga tujuannya buat mengingat Allah ya. Wa aqimis salata li dzikri, kata Allah. Dalam surat apa itu? Toha surat 20 ayat 14. Wa aqimis salata li dzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingat aku. Nah, jadi zikir secara umum itu maknanya mengingat Allah dengan berbagai macam media, salat, baca Quran, mengucap kalimat-kalimat thayyibah atau bertafakkur gitu ya. Dengan harapan nanti setiap saat di waktu yang kita lalui di dunia semuanya itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi misalnya yang Asmaul Husna itu Pak, ada di hadis Bukhari nih, nomor 6410. Apa kata Abu Hurairah? Lillahi tis'ah wa tis'una isman. Allah itu punya 99 nama.
la yahfadhuha ahadun illa dakhalal jannah. Tidaklah orang menghafal 99 nama Allah itu kecuali dia bakal masuk surga. Atau ayatnya apa? Lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna, Allah itu punya 99 nama, maka berdoalah dengan menggunakan 99 nama tersebut. Ya, supaya doa kita lebih apa? Kalau pakai doa asmaul husna itu doa lebih cepat untuk diijabah. Insyaallah dengan kita mengucap asmaul husna itu yang sesuai dengan perintah Allah di apa itu? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, surat Al-A'raf. Surat 7 ayat 180. Nah, ini ya. Ini perintah lagi nih redaksinya, Pak. Walillahil asmaul husna. Kalau di hadis Bukharinya tadi yang menghafal asmaul husna masuk surga. Kalau di ayat ini surat Al-A'raf surat 7 ayat 180, dan Allah punya asmaul husna, maka berdoalah dengan menyebut asmaul husna itu. Makanya biasanya ulama memformulasikan banyak doa itu biasanya ada selipan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Latif, Ya Khabir, itu ya di sela-sela doa, karena dengan menyertai asmaul husna itu adalah perintah dari Allah dan kita menjalankan perintah Allah. Dan kata para ulama tafsir menafsirkan ayat 180 Al-A'raf ini dengan menyebut dan membawa nama Allah dari asmaul husna itu, doa kita lebih berpotensi untuk dijabah. Gitu ya. Harus dihafalin tuh, ya Allah, ya Rahman, ya. Ada banyak versi lagu lah, saya kira nadanya belakangan ini ada banyak kreasi dari orang-orang untuk supaya mudah menghafal asmaul husna. Nah, jadi dahsyatnya ini ya Pak, zikir ini ya, termasuk salah satunya ya dengan asmaul husna ini. Jarang saya kira nih ada orang yang terlalu fokus terhadap asmaul husna nih. Maka mulai sekarang kalau bisa dihafalkan Pak. Mau tidur gitu ya, style tuh dari YouTube asmaul husna. Nanti lama-lama insya Allah hafal sendiri gitu. Ya bagus lagi didalami, ditadaburi dan dipelajari maknanya, maksudnya apa. Dan asmaul husna itu punya apa? Kalau bahasa Arab sih bukan asmaul husna ya. Secara umum bahasa Arab Pak, susunan huruf dan cara baca itu seringkali menandakan makna. Bapak baca Rahman dan Rahim itu kan enteng Pak di lisan. Tapi kalau baca Jabbar, Qahar, Wahhab, ada tasydid, ada huruf yang berkol-kolah itu ya. Nah itu ada penekanannya tuh Pak. Ada sebuah kitab namanya Syarhul Asmaul Husna, penjelasan nama-nama Allah yang 99 itu. Jadi kayak apa? Jabbar, maha perkasa, maha kuat, Qahar, maha berkuasa dan seterusnya. Dengan Rahman, Rahim itu kan secara pendengaran juga lebih lembut, lebih ringan, Latif, ya Khabir gitu. Nah, itu nanti ada penjelasannya. Secara umum lah, teruslah berzikir kepada Allah. Terutama setelah sholat nih Bapak Ibu. Khusus setelah sholat, tolong jangan diabaikan. Kalau zikir yang lain nanti bisa kita explore masing-masing, bisa kita elaborasi masing-masing. Tapi kalau sholat, zikir setelah sholat, mulai dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Allahumma ajirni minan nar. Terus Allahumma la mani'a lima a'taita. Terus baru tasbih 33, terus tahmid 33 dan terakhir takbir Allahu Akbar 33. Itu kan kata Nabi dalam hadis Muslimnya, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, kita membaca zikir itu Allah ampuni dosa-dosa kita Pak. Dan itu juga merupakan aplikasi dari perintah Allah surat Al-Insyirah Pak nih. Surat Alam Nashrah, apalkan ya? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Nah, terus sampai akhir di ayat terakhir, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka bekerja keraslah untuk urusan yang lain.
Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini spesifik. Kalau secara umum, tafsir ayat ini itu memang kalau kamu sudah selesai urusan dunia, gitu, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan akhirat. Gitu. Ini tafsiran yang umum. Tapi kalau Ibnu Abbas, tafsir spesifiknya adalah jika kamu telah selesai sholat, maka kerja keraslah untuk zikir. Dan wa ila rabbika farghab, ini maksudnya doa. Jadi setelah selesai sholat, jangan lupa zikir dan doa. Itu tafsirannya Ibnu Abbas tentang ayat ini. Jadi artinya gini Pak, sudut pandangnya gini, kan zikir setelah sholat itu adalah momen yang saya kira untuk kita lebih mudah melakukan zikir. Kenapa? Karena kita sedang berada di tempat yang cocok untuk beribadah, di suasana yang bersama-sama telah melaksanakan ibadah, yaitu sholat. Seharusnya lebih mudah bagi kita untuk menyabarkan diri, duduk sejenak, sekedar zikir dan berdoa. Artinya, kalau setelah sholat saja dia tidak bisa menahan dirinya untuk zikir dan doa, apalagi di momen dan di waktu yang lain. Paham nggak maksud saya Pak? Gini deh, bentar lagi Ramadan, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Setelah Ramadan ada Syawal. Puasa berapa hari di Syawal Pak? 6. Di Ramadan sebulan, antara 29 atau 30. Sekarang saya tanya, jawab yang jujur, lebih berat Syawalan apa Ramadan? Hah? Padahal secara jumlah Syawal lebih. Kenapa Pak? Ramadan bareng-bareng, simpelnya begitu. Ada suasana, ada nuansa yang terbentuk untuk kita melakukan ibadah puasa. Betul nggak? Semuanya puasa secara umum lah ya, walaupun nggak semuanya amat gitu ya. Nuansanya beda lah ya, bahkan even warung makan juga ditutup pakai, walaupun di hordeng gitu ya. Kemudian acara TV juga schedule-nya berubah, beda. Jadi ada nuansa yang terbentuk sehingga kita lebih mudah untuk mengikuti alur itu, sehingga Ramadan terasa lebih ringan. Tapi kalau Syawalan kita puasa sendirian, ntar anak kita mesen bakso, ini kita mesen mie ayam, yang satu lagi nyemilin nastar gitu kan, berat Pak. Nah maksud saya gini, kalau Anda tidak bisa zikir setelah sholat, apalagi di waktu yang lain, karena di waktu setelah sholat itu bareng-bareng, duduknya bersama, nuansanya masih nuansa ibadah, kan gitu. Nah kalau setelah sholat saja Anda belum mampu untuk menahan diri sejenak untuk berzikir dan berdoa, apalagi di waktu selain itu. Diajak temennya ada majelis zikir, noh, udah susahnya udah pasti Pak, berat. Kenapa? Nggak terbiasa. Paham analoginya maksud saya? Iya, maka yang setelah sholat ini jangan sampai enggak. Ya, masalah teknisnya mau nanti bareng-bareng bersama imamnya yang dipimpin atau di beberapa masjid masing-masing, ya monggo silakan. Yang penting Anda zikir, ya. Setelah itu Anda doa. Nah itu bagian dari kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Majelis zikir itu pun menjadi sebuah ini Pak, menjadi sebuah apa ya? Apa ibaratnya, sebuah majelis yang oleh Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan sekali. Nih, orang yang zikir dan yang enggak zikir itu Pak, perbedaannya kayak orang hidup sama orang mati. Kata Nabi dalam hadis Bukhari 6407, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang suka mengingat Tuhannya, mengingat Allah, dan yang tidak mengingat Tuhannya, maka seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Jadi kalau ada istilah apa, mayat hidup, nah ini yaitu orang-orang yang secara jasmani fisiknya dia hidup, tapi secara rohaninya nggak ada. Sholat nggak mau, puasa nggak mau, boro-boro zikir. Sholat yang wajib aja nggak. Padahal sholat itu pun sudah bagian dari zikir, karena dengan dia sholat ya secara tidak langsung dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak mau sama sekali. Nah itu ya. Jadi alhamdulillah Allah berikan kita taufik hidayah untuk kita bisa terus sholat, bisa terus berzikir setelah sholat. Apalagi yang bisa sudah membiasakan zikir di waktu selain
waktu sholat atau waktu setelah sholat. Seperti misalnya ada majelis zikir, ya, di hadis nomor 6408 nih Pak. Nabi bilang begini, ini hadis Bukhari 6408. Kalau Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Innalillahi malaikatan. Sesungguhnya malaikat itu, sesungguhnya Allah itu punya malaikat yang khusus ditugaskan yatufuna fit turuq. Kerjaan malaikat adalah berjalan di jalan-jalan muka bumi. Untuk apa? Yaltamisuna ahla dzikri, nyari orang-orang yang lagi kumpul berzikir. Makanya tadi kata Nabi di Sunan Tirmidzi, itu termasuk apa tadi? Taman surga. Kalau kalian ketemu, mampir gitu. Majelis zikir berarti komunitas, Pak. Rame-rame, bareng-bareng. Fa idza wajadu, kalau malaikat ini menemukan kauman, satu kaum, lagi zikir nih, yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah, tanadau halumma ila hajatikum. Malaikat ini akan duduk bareng, Pak, dengan mereka yang berzikir kepada Allah. Ayo sini, sampaikan hajat-hajat kalian, gitu. Fayahufunahum biajnihatihim. Malaikat kemudian turun menutup sayapnya, menjadikan sayap itu sebagai apa istilahnya ini, buat tutupan atap, ya, atap mereka, ya. Kemudian ya orang zikir biasalah berzikir, bertasbih, bertakbir, bertahmid, gitu ya. Terus malaikat ini ditanya sama Allah, apa yang dilakukan hambaku? Ya mereka bertasbih kepadamu ya Rabb. Mereka bareng-bareng bertakbir. Nah Allah nanya gini ke malaikat, hal ra'auni, emang mereka pernah atau sudah melihat aku? Kata Allah. Kata malaikat, la wallahi ma ra'auka, demi Allah mereka belum pernah melihatmu. Nah ini dialog yang terjadi antara Allah dengan malaikat semacam ini cuma SOP aja ya. Ya karena Allah lebih tahu gak sebenarnya? Lebih tahu, cuman SOP aja, karena kan malaikat punya tugas nih, disuruh keliling jalanan, cari orang-orang yang lagi pada zikir. Ditanya sama malaikat, laporan. Apa yang mereka katakan? Mereka bertasbih. Makanya kan hadisnya juga yang sahih, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani 'indal mizan, wa habibatani 'indar rahman, tsaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kalimat yang mudah ringan diucapkan lisan, berat ditimbang di mizan, sangat disukai oleh Allah Sang Maha Rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allah tanya nih, kok bisa-bisanya mereka bertasbih? Kok bisa-bisanya mereka mengagungkan dan membesarkan aku? Memang mereka melihat aku? Enggak. Kata Allah, kaifa law ra'auni? Enggak pernah ngelihat aku aja. Mereka seyakin itu, menyembahku, memujiku, membesarkan namaku. Apalagi kalau mereka pernah melihat aku. Oh, Allah memuji-muji, Pak, orang yang berzikir ini. Apa yang mereka minta? Mereka minta surga. Kata Allah, emang mereka udah tahu surga? Emang udah pernah ngelihat surga? Soalnya gini, Pak, kan kita secara umum menginginkan suatu barang kalau kita udah tahu barang itu, Pak. Bener gak? Kita pengen mobil ya karena memang kita tahu speknya, kita tahu merekan mana, pabrikan mana, tahu kita kekuatannya seperti apa kan, makanya kita pengen. Lah ini Bapak belum melihat surga, belum pernah dapat apa namanya gambarnya, bocorannya, tapi Bapak kok pengen sampai minta begitu. Wah, kata Allah, bagaimana kalau mereka sudah lihat? Terus ditanya lagi, mereka minta perlindungan dari apa? Wah, mereka minta perlindungan dari api neraka ya Rob. Mau udah pernah lihat? Belum. Dan seterusnya. Apa, perhatikan kalimat indahnya nih Pak. Kalimat menggembirakannya. Allah berkata dan berfirman. Ini hadis Bukhari ya. 6408 nomornya. Kata Allah, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, saksikan semua yang sedang duduk berzikir kepadaku itu aku ampuni dosa-dosanya. Makanya kan dulu di kita di Indonesia ada ustadz yang kalau kemana-mana zikir terus, tapi udah almarhum. Siapa? Ustadz Arifin Ilhami. Kemana-mana zikir, bikin majlis zikir. Ya berdasarkan dalil ini, hadis ini. Diampunin langsung semuanya sama Allah, diampunin. Yang hadir ke majlis
zikir itu. Itulah dahsyatnya majelis apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Bukhari 6408. Nah, yang lebih dahsyat lagi, belum berhenti sampai situ, Pak. Malaikat ngomong, yaqulu malakun minal malaikah. Malaikat bilang, fihim fulanun laisa minhum, ya Rabb. Ini di majelis zikir yang tadi kau bilang kau ampuni seluruh dosa orang-orang yang duduk di situ, ada satu orang. Ini orang datang bukan niat untuk hadir. Kebetulan dia innama ja'ali hajatin. Dia ada hajat. Dia ada keperluan, mungkin mau ke warung atau mau beli makan. Dia lihat dekat rumahnya ada majelis zikir, dia gabung aja. Dari rumah nggak ada niat tuh, ya Rob. Malaikat nanya, maksudnya malaikat, ini orang termasuk yang diampunin apa kagak? Lah kan niatnya soalnya dari rumah bukan mau zikir, mau beli nasi padang misalnya, tapi karena ada majelis zikir nih, ikutan ah. Nah, apa kata Allah? Humul julasa la yashqa jalisuhum. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mencelakakan teman duduknya. Redaksi hadisnya begitu. Maknanya apa? Kata Allah, dia itu orang yang tadi juga datangnya nggak sengaja, tetap dapat ampunan karena dia kumpul duduk bersama orang-orang yang mendapat ampunan. Itu Pak, Masya Allah. Termasuk majelis ilmu. Makanya tadi kan dunia terlaknat kecuali dua, majelis zikir atau majelis ilmu. Dahsyatnya luar biasa Pak. Yang hadir kagak sengaja tetap diampuni demi Allah. Apalagi yang datangnya sengaja hadir. Nah, diantaranya zikir apa yang kita harus perbanyak? Baca sholawat, ya. Tadi itu Asmaul Husna, atau ini apa itu namanya? Hauqalah. Tahu hauqalah, Pak? La haula wala quwwata illa billah. Itu kata Nabi, hauqalah itu adalah kalimatun min kanzil jannah. Sebuah kalimat yang berasal dari perbendaharaan surga. Gitu. Jadi ya maksudnya gini, kalau orang yang sering mengucap itu, insya Allah lama-lama ketarik ke surga. Karena itu kalimat berasalnya dari surga, dari pembendaharaan surga. La haula wala quwwata illa billah. Dan termasuk sholawat kalau kita, ya ayat udah berapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Nih, hadis lagi Tirmidzi, Pak. Nomor 3380. Ya. Apa kata Nabi? Majalasa qaumun majlisan. Tidaklah duduk suatu kaum, perkumpulan di dalam sebuah majlis. Mereka ngapain? Yadhkurullah, mereka berzikir. Terus ngapain lagi? Yusallu ala nabiyihim. Bersolah, majlis zikir atau majlis sholawat. Illa kana alaihim taratan fa insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Ya, kalau kamu majlisnya tidak ada zikir, tidak ada sholawat, itu masih ada kemungkinan Allah azab dan Allah tidak ampuni. Tapi kalau ada zikir dan ada sholawat, itu langsung sama Allah diapain? Diampuni dan diberikan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Pak. Nah, kalau buat para suami ada satu nih amalan, kalau bapak kerjain, bapak termasuk orang yang berzikir banyak kepada Allah. Itu apa maksudnya amalannya? Bangunin siapa? Istri lu ngapain? Untuk sholat malam. Nih, kata Nabi, idza aiqadhar rajulu, ini Sunan Abu Daud, hadis nomor 1309. Idza aiqadhar rajulu ahlahu minal laili, jika ada suami membangunkan istrinya di tengah malam, fa shallaya, kemudian dua-duanya sholat, au shalla rakaataini jami'an, atau dia sholatnya berjamaah. Ya, jadi memang ada beberapa sholat sunnah yang memang tidak dianjurkan jamaah, tapi boleh berjamaah. Nah, ketika dia sudah sholat dua-duanya ini, kutiba fidzakirina wadzakirat, walaupun sholatnya cuma 2 rakaat, dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang banyak berzikir kepadanya. Tahu ya, jadi bangunin istri buat sholat malam, buat sholat tahajud,
qiyamul lail dan seterusnya. Nah, itulah dahsyatnya berzikir. Terakhir sebagai penutup, bahkan kalau di hadis Tirmidzi yang ini ya, itu dikatakan bahwa berzikir itu pahalanya bisa lebih besar daripada apa? Daripada kalian melakukan apa, lebih utama daripada berperang di jalan Allah. Ya, bagi apa kemudian seandainya ia mengayunkan pedangnya kepada orang-orang kafir dan musyrik hingga pedang itu patah dan ia berlumuran darah, sungguh orang-orang yang berzikir kepada Allah lebih utama derajatnya daripadanya. Tentu hadis macam ini tidak langsung mutlak ya. Ada beberapa kondisi. Maksud Nabi adalah seringkali orang ketika berjihad itu salah dalam menentukan niat, gitu maksudnya. Jadi ketika ada orang yang kemudian nanti salah niat dan seterusnya, nah kemudian dibandingkan dengan orang yang berzikir, ya justru utama dengan mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, ini bulan Rajab, bulan mulia. Perbanyak zikir kepada Allah, apapun yang Bapak bisa baca-baca, sholawat kek, tahlil kek, tadi tasbih kek, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kemudian hauqalah la haula wala quwata illa billah, apapun kalimatnya ya perbanyak untuk supaya kita mendapatkan kemuliaan. Atau ada majelis zikir di sekitar rumah Bapak, hadiri. Perintah Nabi itu, hadiri, datang untuk kita mampir ke majelis-majelis zikir, karena janji ampunan dari Allah sudah ada di depan mata bagi mereka yang duduk bersama orang-orang yang mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah teknis, mau zikirnya pelan, mau zikirnya kencang asal tidak mengganggu, itu Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar punya dua ciri khas tuh. Abu Bakar zikirnya sukanya pelan, Umar bin Khattab sukanya keras suaranya. Ditanya sama Nabi, Abu Bakar, kenapa kamu kok kalau zikir suaranya selalu pelan gitu? Apa kata Abu Bakar? Saya ini lagi bermunajat ya Rasul kepada Allah gitu. Dan kalau saya bermunajat ya Allah tahulah apa permintaan saya gitu. Terus kalau kenapa Sayyidina Umar kok kamu zikirnya kencang-kencang suaranya? Apa jawaban gampangnya Sayyidina Umar? Biar nggak ngantuk. Cuman begitu jawabnya siapa? Umar bin Khattab, supaya nggak ngantuk, alasannya cuman begitu. Jadi itu masalah teknis saja lah. Intinya poinnya gimana caranya kita untuk terus berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang dengan media teknologi, ada tasbih digital dengan berbagai model, yang paling kecil ada yang stylish modern sekarang bentuknya, ya saya kira sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berzikir mengingat Allah. Apalagi zikir kan ibadah yang fleksibel ya, nggak wudhu pun boleh, dimanapun keadaannya boleh, asalkan jangan di WC, di tempat-tempat yang hina kotor saja. Selebihnya fleksibel Pak. Wadzukurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Berdiri boleh, duduk boleh, sambil tiduran boleh. Kalau sambil tidur nggak bisa, orang dia tidur. Tapi kan bisa dianggap seperti berzikir ya kalau dia wudunya tidur, berwudu menghadap kiblat sebelumnya membaca doa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ayo, jadilah orang-orang yang terus berzikir kepada Allah agar kita mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan dan kemauan untuk terus berzikir kepadanya. Baik, kita tutup kajian kita siang ini dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan وبلغنا رمضان في صحة وخير ولطف وعافية وطاعة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة
wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.